Namun ketika saya terkena anxiety psikosomatis baru sadar bahwasannya kram otot perut atau kram pada bagian tubuh yang lainnya itu merupakan sinyal terjadinya tubuh kita yang kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, khususnya vitamin B kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat bertemu kembali, selamat beristirahat. Pada kesempatan hari Jumat siang kali ini teman-teman, setelah menjalankan sholat Jumat, saya sempatkan membuat satu video untuk teman-teman semuanya untuk kembali meresapi yang namanya anxiety psikosomatis dulu terjadi karena apa. Tubuh kita dalam kondisi yang sehat tentunya akan merasakan jiwa, pikiran yang kuat. Namun pada kondisi tertentu kita diingatkan gejala atau sinyal yang dulu pernah kita rasakan tapi terabaikan teman-teman ya. Dulu sekali saya pernah merasakan yang namanya kram ya. Kram ini bisa terjadi pada perut, pada bagian-bagian tertentu, atau bagian kaki, atau bagian pundak ya, bahkan terjadi pada bagian lengan. Kram ini terjadi sering sekali teman-teman ya. Sering. Bahkan ketika saat tidur, ketika saat beraktivitas berat, tahu-tahu perut ini terasa kram ya, mengeras ya, sewakit. Awalnya itu saya anggap hal sepele karena mungkin itu sebuah rasa karena kondisi saya kecapean. Namun ketika saya terkena anxiety psikosomatis baru sadar bahwasannya kram otot perut atau kram pada bagian tubuh yang lainnya itu merupakan sinyal terjadinya tubuh kita yang kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, khususnya vitamin B kompleks. Hal ini terjadi karena kondisi lambung kita yang waktu itu terdegradasi karena kondisi asam lambung kita yang meningkat dan kita biarkan, kita tidak sadari, sehingga yang namanya nutrisi ataupun vitamin itu tidak bisa diserap oleh lambung kita yang digunakan untuk menutrisi saraf kita, otot kita, organ-organ tubuh kita. Dari situ saya bisa memahami terjadinya kram di perut ini karena memang kondisi lambung kita sudah dalam kondisi tidak normal teman-teman ya. Makanya sering terjadi kram ya, sering terjadi kebas, sering terjadi hal yang tidak nyaman pada kondisi lapisan tubuh kita ya, di bawah kulit, khususnya karena memang vitamin B kompleks mulai dari B1, B2, B6, B12 ini tidak bisa diserap sehingga tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi tersebut. Kekurangan vitamin B12 ataupun B kompleks memang menyebabkan beberapa kondisi di mana saraf kita juga bermasalah, otot kita juga bermasalah. Dari situ saya baru bisa memahami ternyata memang benar ketika tubuh kita merasa sudah diingatkan dari sinyal-sinyal sebelumnya, itu memang seharusnya kita bisa menyadari
Namun karena sibuknya kegiatan kita, ya, apalagi AP kita dari sebuah kesehatan yang kita tidak memahami kondisi tersebut, sehingga memang kondisi kram perut, ya, kejang di perut, ya, sewakit, ya, kalau udah yang namanya kram di perut ini kita anggap hal yang biasa, padahal itu sebenarnya sudah merupakan sinyal kelistrikan dari tubuh kita. Otak kita itu menangkap bahwasanya kondisi lambung kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Jadi ketika teman-teman mengalami kram otot perut, ya, ketidakseimbangan saraf tepi kita, itu teman-teman seharusnya sudah mulai menyadari bahwa kondisinya, dengan kondisi tersebut tubuh kita ini sedang tidak normal. Apa yang salah? Apa yang perlu dibenahi? Kita harus bisa memahami. Jangan sampai sinyal yang sudah diberikan di tubuh kita dengan kondisi-kondisi tersebut kita biarkan, kita lepaskan, tahu-tahu ketika itu sudah terjadi lama, tubuh kita baru terdegradasi yang namanya kondisi sakit. Memang asam lambung ini salah satu penyakit yang aneh, ya, sebenarnya bukan aneh, ya teman-teman, ya, tapi karena kita tidak bisa memahami dan tidak menyadari dari pola pikir kita, pola makan kita, ya, gaya hidup kita, ya, sehingga kondisi yang seperti tadi bisa menyebabkan kita sakit. Jangan sampai kalau kita udah terkena asam lambung, memang ya mau tidak mau kita harus bisa merubah pola makan kita, merubah pola pikir kita. Sinyal-sinyal tubuh ini ketika kita tidak sedang baik-baik saja, pasti otak akan memberikan sinyal, otak akan memberikan pesan kepada organ-organ kita bahwasannya sinyal itu berupa ketidaknyamanan yang terjadi pada bagian tubuh kita. Makanya kita perlu menyadari lebih dari awal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau itu kita tahu lebih awal, enak teman-teman, ya. Sudah ada sinyal seperti itu, kita benahi. Jadi dalam penyembuhannya itu tidak memerlukan waktu yang lama. Namun saya sendiri juga kadang terledor, ya, tubuh sudah memberikan sinyal, otak sudah memberikan sinyal yang tidak nyaman yang kita rasakan, namun itu kita anggap hal yang biasa. Seperti sepeda motor, teman-teman, ya, sepeda motor itu ketika kita naiki, kita gunakan untuk berkendara dalam kondisi fit, ya, semuanya baik, ya, olinya, ya, kampasnya, bannya, ya, gasnya, kalau semuanya normal, ketika kita naiki juga akan nyaman-nyaman saja. Tapi kalau misalkan sepeda itu mungkin olinya sudah lama tidak dibenahi, ya, atau tidak diganti, tentunya mesin itu juga akan memberikan sinyal bahwasannya suaranya tidak enak didengar, ya, lalu naiknya gasnya juga tidak enak dirasakan. Seperti juga dalam tubuh kita, ketika tubuh kita ada satu permasalahan pada metabolisme tertentu, otak akan memberikan sinyal untuk kita bisa menyadari, untuk kita bisa benahi lagi mana yang bermasalah. Seperti itu, teman-teman. Makanya saya ajak teman-teman untuk mulai menyadari bahwasanya tubuh kita ini terdiri dari sebuah sel terangkum dalam sebuah organ, di mana semuanya itu saling berkaitan, semuanya itu saling menyuplai. Tidak bisa kita
tinggalkan satu-satu organ tersebut dalam bermotorik. Makanya dari hal kecil ini, mulai dari sekarang kita sadari, oh ternyata saya terkena asam lambung itu karena hal ini. Saya terkena asam lambung itu disebabkan karena pola makan, ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman yang terkena sudah terkena asam lambung, perbaiki pola makannya, ya, perbaiki pola tidurnya, ya, perbaiki pola aktivitas dan gaya hidupnya, sehingga tubuh kita akan beradaptasi lagi untuk membuang racun, untuk memperbaiki organ-organnya, sehingga kita kembali normal, kita kembali sehat lagi, seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya kram perut, kram pada beberapa anggota tubuh kita, ya, kram itu semacam ototnya kayak ditarik gitu ya, dan itu terjadi sering, ya, sering sekali, hampir mungkin setiap hari, bahkan sehari 2 kali atau 3 kali. Waktu malam, waktu kita tidur pun juga kadang terasa kram. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman. Waktu tidur, tahu-tahu perut kram. Waktu bekerja, tahu-tahu perut kram. Ini kenapa dengan tubuh saya? Saya sempat bertanya seperti itu teman-teman. Saya tidak bisa menyadari waktu itu. Ternyata itu adalah sebuah awal saya terkena anxiety psikosomatis. Awal sekali saya baru bisa menyadari yang namanya kekurangan vitamin B bisa menyebabkan kondisi saraf kita, kondisi otot kita menurun, sehingga terjadi yang namanya kram pada perut, ya. Apalagi ketika lambung kita sedang iritasi, ini pun juga akan bisa menyebabkan terjadinya kontraksi pada lambung kita, bisa terjadi kram juga. Selain dari kekurangan vitamin yang dibutuhkan pada tubuh kita. Itu saja teman-teman, saya sekedar mengingatkan pada video pendek saya ini. Semoga dari video pendek ini bisa membantu mengingatkan kembali pada teman-teman semua untuk lebih jeli ketika menghadapi kondisi tubuh kita memberikan sinyal yang kurang baik, dan kita harus bisa segera mungkin untuk sadar diri dan menyadari apa yang terjadi pada tubuh kita, sehingga kita memang benar-benar menjaga yang namanya hidup sehat. Terima kasih teman-teman, selamat siang, selamat beristirahat, selamat beribadah pada Jumat berkah ini. Semoga pada Jumat berkah kali ini teman-teman diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share videonya, subscribe videonya, dan bagikan linknya kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih, bye-bye teman-teman.